Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasal 6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Namun saya hanya membaca ayat yang 12 dan 13. Firman Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema untuk perenungan firman Tuhan adalah dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Prinsip hidup adalah pedoman dalam melakukan sesuatu agar tepat sasaran. Jadi prinsip hidup seseorang adalah pedoman yang dapat membantunya untuk mengambil suatu keputusan dengan tepat dan dapat mengarahkannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang dilakukan dengan baik sehingga tercapai tujuan utama hidupnya. Yesus Kristus bergumul untuk menetapkan para rasul yang akan menjadi saksi-saksinya. Mengapa Yesus Kristus melakukan hal tersebut? Ada dua alasan Yesus Kristus melakukan hal tersebut yang terdapat dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini, yang patut diteladani oleh setiap orang percaya. Alasan yang pertama adalah karena Yesus Kristus membutuhkan kekuatan, kuasa, dan petunjuk dalam pelayanannya. Ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemanusiaan Yesus Kristus mengharuskan dia untuk bersandar penuh pada kuasa ilahi yang berasal dari Bapa Surgawi. Itulah sebabnya ketika seharian penuh, ia mengajar dan melayani selalu diakhiri dan mencari tempat yang layak dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini, yaitu di atas bukit yang sudah pasti sepi, untuk menaikkan doa syukur sekaligus memohon kekuatan, kuasa, dan petunjuk untuk pelayanan selanjutnya, agar pelayanan yang dilakukan berlangsung sesuai dengan misi pengutusannya ke tengah-tengah dunia ini, yaitu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dan menyelamatkan dunia ini dari kuasa dosa dan maut oleh si jahat, yaitu iblis. Alasan yang kedua adalah karena Yesus Kristus membutuhkan beberapa murid untuk menopang pelayanannya. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk menopang pekerjaan pelayanan Yesus Kristus saat berada di tengah-tengah dunia ini, ia juga membutuhkan kesediaan orang-orang yang mau menopang pekerjaannya. Itulah sebabnya ia mengawalinya dengan berdoa semalaman untuk meminta petunjuk dari Bapa di surga. Kemudian direalisasikan pada esok harinya dan memilih dan menetapkan 12 murid dari antara seluruh murid yang mengikutinya untuk menopang dan belajar lebih khusus dari Yesus Kristus untuk nantinya melanjutkan misi kerajaan Allah di dalam dunia ini, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus kepada setiap suku bangsa, agar dapat mengenal dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dibebaskan dari segala dosa yang mengikatnya.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari firman Tuhan di hari ini, ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, meneladani prinsip hidup Yesus Kristus. Dan yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, meneladani prinsip hidup Yesus Kristus. Meneladani prinsip hidup Yesus Kristus berarti kita harus meniru dan melakukan dengan benar dan diimani prinsip hidup Yesus Kristus. Dan salah satu prinsip hidup Yesus Kristus dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini adalah ia selalu mengawal dan mengakhiri pelayanannya dengan berdoa kepada Bapa di surga. Untuk itu kita pun harus melakukan seperti yang telah ditunjukkan Yesus Kristus bagi kita, karena itu merupakan pengajaran bagi setiap orang percaya, yaitu mendasari segala sesuatu dengan doa. Mengapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa karena Tuhan Yesus mengajarkannya. Kita harus berdoa karena teladan Yesus Kristus. Kita harus berdoa karena doa dapat menyelamatkan orang lain dari persoalan hidupnya. Bahkan doa sangat besar kuasanya jikalau dilakukan dengan iman dan hidup yang benar. Kita harus berdoa karena doa adalah nafas hidup kita. Orang yang tidak pernah berdoa, sesungguhnya ia telah mati secara rohani. Karena ia sendiri telah memutuskan hubungan komunikasi dengan penciptanya. Kita harus berdoa karena doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah yang transenden, yaitu yang jauh dari keberdosaan manusia. Dengan doa kita mensyukuri hidup ini. Dengan doa kita dikuatkan. Kita beroleh kuasa Roh Kudus dan petunjuk untuk menjalani segala bentuk kehidupan kita. Namun harus dilakukan di tempat yang layak sebagaimana firman-Nya mengatakan bahwa tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-6. Hal yang kedua adalah menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengertian dasar kata murid adalah membentuk sesuatu menjadi seperti yang membentuknya. Sehingga menjadi murid berarti siap untuk dibentuk menjadi seperti gurunya. Itulah sebabnya dalam konteks pembacaan firman Tuhan di hari ini, Yesus Kristus memilih 12 murid dari antara sekian banyak murid yang mengikutinya dengan maksud dibentuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus sebagai guru mereka. Yaitu mereka akan diperbaharui sifat dan karakter mereka. Mereka dituntun untuk mengetahui rahasia mujizat-mujizat yang mereka saksikan sendiri dari Yesus Kristus. Mereka akan dikaruniakan hikmat-hikmat surgawi dan dihadapkan pada pengucilan dan penolakan dunia ini. Dan berbagai pengajaran yang ada pada diri Yesus Kristus yang akan ditransfer kepada ke-12 muridnya agar menjadi serupa dengan Yesus Kristus dan siap menjadi rasul-rasul Yesus Kristus yang akan melanjutkan tugas mulia kerajaan Allah di bumi ini, kecuali Yudas Iskariot yang telah memilih jalannya sendiri. Lalu bagaimanakah dengan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen?
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menyandang status sebagai orang Kristen, itu berarti kita juga telah dipanggil menjadi murid-murid Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak harus menjadi pendeta, penatua, dan diaken. Karena yang dikehendaki Tuhan bukan hierarki dalam struktur gereja, tetapi perilaku kita yang mencerminkan sifat dan karakter Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Namun kenyataannya, banyak orang Kristen yang terlibat dalam perbuatan jahat, bahkan merancang kejahatan. Pertanyaannya, apa yang salah pada orang-orang yang mengaku Kristen tetapi perbuatannya jahat? Kesalahannya adalah karena belajar pada guru yang salah, bukan Yesus Kristus. Yaitu belajar dari dunia sekitarnya yang tidak mengenal Kristus dan pengajar-pengajar yang bukan berasal dari Kristus. Belajar dari guru yang salah atau palsu, sudah pasti buahnya adalah suka memfitnah, munafik, congkak, merasa benar sendiri oleh hikmat duniawi yang sesat, suka memanipulasi kebenaran, dan lain sebagainya yang jahat. Untuk itu, marilah kita mengambil keputusan sebagai orang-orang Kristen yang rindu untuk belajar pada guru yang benar dan penuh hikmat, yaitu Yesus Kristus. Sebab menjadi murid-murid Yesus Kristus harus menanggalkan segala hal yang bersifat duniawi atau hedonis. Lalu melibatkan diri dalam misi pekabaran Injil Yesus Kristus yang dimulai dari diri sendiri dan dalam berkeluarga atau berumah tangga. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus bagi setiap pengikutnya. Memang ada orang yang dipilih secara khusus oleh Yesus Kristus untuk menjadi Rasul Kristus dalam penginjilan yang lebih luas. Namun tuntutan utama dari Yesus Kristus bagi setiap orang percaya adalah perilaku hidup yang mencerminkan sifat dan karakter Kristus dalam sikap, tutur kata, dan tindakan atau perbuatan sebagai makhluk sosial yang diharapkan dapat menjadi kesaksian hidup yang benar bagi dunia sekitarnya, agar orang lain dapat mengenal dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang menyebut dirinya orang Kristen wajib meneladani prinsip hidup Yesus Kristus. Setiap orang yang mengaku pengikut Kristus harus takluk di bawah kuasa Yesus Kristus, agar dibentuk menjadi murid-murid yang taat dan siap menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kami hati yang taat dan setia, meneladani Tuhan kami Yesus Kristus, dan tekad untuk hidup sebagai murid-murid Kristus yang mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.